Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Akbar Abidin. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, program studi S1 Manajemen dengan nomor NIM 220124377. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada video kali ini, kita akan mewawancarai salah satu bentuk usaha yang ada di Kabupaten Lumajang. Mau tahu kelanjutannya? Simak video berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Saat ini saya sedang bersama salah satu owner usaha yang ada di Kabupaten Lumajang. Halo Kak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, bentuk usaha kakak ini dalam bidang usaha, dalam bidang produk atau jasa Kak ya? Lebih ke barang. Oh, lebih ke barang. Ya. Kalau untuk nama usahanya apa Kak ya? Dapur Linda. Dapur Linda. Di usaha kakak ini menjual apa saja? Kalau boleh tahu. Saya menjual keripik usus dan sumpi abon. Oh gitu. Mungkin ada yang lain? Untuk sehari-harinya itu ya. Tapi kalau kue kering itu mendekati Lebaran. Gitu. Mungkin dari teman-teman banyak yang kepo Kak ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula kakak merintis usaha ini? Jadi awal mula saya merintis usaha ini mulai akhir tahun 2019. Lebih tepatnya beberapa bulan setelah saya lulus sekolah SMK. Karena saya tidak berkeinginan untuk melanjutkan kuliah dan saya berinisiatif untuk memulai usaha. Setelah saya pikir-pikir ide usaha apa yang cocok buat saya, kemudian saya menemukan ide untuk menjual camilan keripik usus dan sumpi abon. Mungkin dalam kita berwirausaha tentunya ada kesulitannya kan ya Kak ya. Kalau boleh tahu kesulitan yang dihadapi sekarang apa Kak ya? Kesulitan yang saya hadapi sekarang adalah kurangnya pengetahuan untuk mengembangkan usaha kedepannya kayak gimana. Setelah saya pikir-pikir, saya kok ternyata selama ini fokusnya cuma ke produksi gitu aja, muter-muter gitu, tapi nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana, mau dibawa kemana ini usaha gitu. Gitu. Dari kesulitan tersebut, apa yang diharapkan Kak ke depannya? Harapan saya ke depannya mungkin bisa mengetahui tahapan-tahapan untuk mengembangkan usaha tersebut, entah itu melalui seminar atau gabung dengan komunitas UMKM. Untuk Dapur Linda sendiri, prospek ke depannya gimana Kak? Prospek ke depannya semoga Dapur Linda bisa dikenal luas oleh masyarakat Lumajang dan sekitarnya, memiliki reseller sebanyak-banyaknya, dan juga punya outlet. Amin amin. Semoga terwujud Kak ya. Amin, terima kasih. Terima kasih Kak atas waktu dan kesediaannya untuk diwawancarai. Baik teman-teman, sampai di sini saja video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Amelia Nuradila dengan NIM 220124340 dari kelas 3 MA8, ingin memenuhi tugas pada mata kuliah Perekonomian Indonesia tentang wawancara seputar usaha di lingkungan sekitar. Cekidot. Lokasi ini terletak di Desa Boreng, Dusun Galingan, RT 3 RW 8, Kecamatan Lumajang, berupa produk rengginang yang bertempatkan di lingkungan tempat tinggal saya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak wawancara berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang usaha yang dimilikinya, apa boleh? Boleh. Baik,
Pertama-tama, apakah Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, nama saya Ibu Ami atau Pak Saku, Desa Galingan, Desa Boreng, Dusun Galingan. Apa boleh dijelaskan produk usaha apa yang sedang Ibu jalankan? Minang, mentah, mateng. Oh, berarti ada 2 jenis ya? Ya, kalau mentah 1.000, kalau matang 2.000 satu biji. Tentu usaha Ibu ini meliputi jasa, barang, atau menggabungkan keduanya? Barang, Berupa barang saja. ya, Kan terkadang di zaman sekarang ini pasti setiap usaha memiliki kendala berbeda-beda. Jika usaha rengginang ini, apa kesulitan yang Ibu hadapi selama proses pembuatan produksi ini? ya hujan. Karena sekarang Karena musimnya sekarang hujan. musim hujan. Selain itu, kendalanya apa ada lagi? Saing pasar yang banyak dan rengginang saya berbeda dengan yang lain. Rasanya gurih, renyah, enak. Jadi lebih gurih gitu ya, Bu? Ya, lebih gurih. Selanjutnya, Ibu sudah menjelaskan kan tentang kendala yang dialami. Selain itu, apa harapan agar kendala tersebut dapat teratasi? Harapan dari Ibu? Harapan ke depan ini Ya, ya bisa maju rengginang saya di kalangan pasar-pasar. bisa memasukkan ke pasar-pasar Pasar-pasar di Lumajang ini. aja. Apa di luar juga? Bisa. Kalau bisa iya. Selain harapan atas kendala tersebut, apa prospek kedepannya bagi usaha Ibu? Depannya ya semakin maju dan dapat bisa keuntungan banyak. Terima kasih atas sedianya Ibu untuk diwawancarai, dan mohon maaf jika saya mengganggu waktu Ibu. Mohon maaf juga jika ada salah kata. Terima kasih. Sama Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, kali ini saya lagi bersama Mas Resa. Beliau adalah salah satu pengusaha muda di bidang pupuk organik. Beliaunya masih kelas berapa, Mas? Saya masih kelas 2 SMK. Masih kelas 2 SMK, tapi sudah mempunyai usaha sampingan. Itu luar biasa. Tahunnya gimana Pak kabar, Mas? Alhamdulillah Mas, kabarnya sangat baik. Oke. Nah, sebelum itu boleh dikenalkan nih Mas, bentuk usaha yang Mas Resa jalankan saat ini itu dalam bidang apa, Mas? Untuk usaha saya saat ini yaitu dalam bidang pupuk Mas, atau yang disebut pupuk kandang kotoran kambing. Oh, jadi bahan bakunya ini murni dari kue kambing gitu ya, Mas? Murni dari kue kambing Mas. Oke. Kemudian ya, kesulitan apa yang dihadapi Mas Resa dalam menjalankan usaha pupuk organik ini? Untuk yang pertama, saat ini lagi musim hujan. Kesulitan yang saya alami yaitu bahan baku basah Mas. Karena biasanya memproduksi bisa satu hari 100 karung itu menjadi 60 sampai 70. Oh, itu kurang maksimal ya dalam Kurang produksi. maksimal. Oke, berarti dibutuhkan bahan baku yang benar-benar kering gitu ya. Sehingga lebih tepat Mas proses penggilingan. Kemudian untuk harapan nih, harapan Mas Resa ke depan ini untuk pupuk organik ini seperti apa? Untuk harapan saya sih kedepannya juga saya ingin semua pupuk yang ada di sini ini sampai keluar kota Mas, sampai ke perusahaan-perusahaan lain, Ke daerah-daerah lain ke gitu ya? daerah lain. Untuk saat ini, apakah Mas Resa hanya melayani di lingkup Lumajang atau ada pelanggan yang dari luar kota juga? Alhamdulillah untuk saat ini yang di Lumajang cukup banyak, sehingga
yang di luar kota juga ada yang meminta bukunya. Di kota mana aja nih Mas, kalau boleh tahu? Untuk kota yang saat ini saya kirim yaitu ada yang di Malang, Blitar, terus Jember, Pasuruan, yang Bali ada juga ada, terus Purworejo Jawa Tengah juga ada. Purworejo Jawa Tengah. Jadi sampai ke luar provinsi juga ya? Ya alhamdulillah. Waduh, luar biasa ya teman-teman. Kemudian untuk prospek nih, prospek pupuk organik kedepannya menurut Pak Reza nanti bakal seperti apa nih pasaran gitu di pasar? Prospeknya kalau menurut saya sih bakal luar biasa banget Mas, karena harga terjangkau dan untuk bahan bakunya banyak, itu akan menjadi menjadi minat lah untuk para petani, sehingga para petani untuk membelinya itu harganya sangat terjangkau. Kemudian untuk manfaat Mas, apakah manfaat pupuk organik ini lebih bagus dari pupuk kimia atau seperti apa Mas? Kalau Pak Reza ya? Kalau menurut saya sih pupuk organik ini yang sudah diolah manfaatnya itu lebih bagus Mas dari yang kimia, karena ini prosesnya dan bahannya kan alami. Jadi kalau menurut saya ke tanah atau tanaman itu tidak rusak Mas, Lebih subur gitu ya? lebih subur dan lebih dan bagus untuk tanaman. Oke, baik. Oh ya sih mungkin saya juga ini sih ada beberapa petani Mas, beberapa mereka udah mulai menggunakan organik, biayanya lebih murah, manfaatnya ternyata luar biasa gitu ya. Iya. Untuk harganya Mas, harga jualnya Mas Reza untuk pupuk produksi ini berapa? Untuk yang sudah jadi ini biasanya saya menjual ke petani sekitar 25 per karung Mas. 25 per karung, udah halus, udah fermentasi Mas ya? Udah halus dan fermentasi. Oke. Nah itu tadi sedikit yang bisa diceritakan oleh Mas Reza. Mungkin nanti teman-teman Sobat Wiga yang penasaran dengan usaha apa yang akan dijalankan mungkin bisa sharing nih dengan beliau. Usianya masih berapa Mas? Saya usia 17 tahun sudah punya usaha organik, pupuk organik. Ini luar biasa. Ini buat teman-teman yang penasaran nanti bisa hubungi saya, nanti saya sambungin ke beliau. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Semoga diberi kelancaran. Amin. Membantu organik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayati Nufus dari kelas 3MA8. Di sini saya akan mewawancarai seorang pengusaha muda di Lumajang yang bertempat di Labruk Kidul yang bernama Iqbal Firmanto. Sebelumnya mohon maaf untuk meminta waktunya sebentar. Apa nama usaha yang Anda jalankan saat ini? Untuk nama usaha yang saya jalankan saat ini namanya Wolfers Screen Printing. Anda termotivasi dari mana nama Wolfers Screen Printing itu? Untuk dari nama Wolfers Screen Printing sendiri saya termotivasi dulu emang saya suka karakter serigala, terus saya namain Wolfers Screen Printing itu dari karakter serigala itu sendiri. Yang kedua, usaha apa yang Anda jalankan untuk saat ini? Untuk usaha saat ini saya menjuru ke bidang konveksi digital printing, bisa ke sablon, bordir, printing, dan lain-lain. Yang ketiga, kesulitan apa yang Anda alami selama menjalankan usaha ini? Untuk kesulitan dalam usaha sablon ini yaitu adalah kenaikan bahan. Untuk saat ini di masa-masa pandemi ini bahan semakin melonjak dan banyak customer dengan menawar harga murah, sedangkan untuk harga sablon sendiri harganya itu tidak bisa naik maupun turun. Untuk harga sablonnya tetap harga standar dari zaman-zaman dulu sampai saat ini, tetap harga standar. Kemudian yang keempat, apa harapan Anda untuk saat ini dan kedepannya? Untuk harapan saya saat ini dan kedepannya supaya target omset semakin meningkat dari tahun-tahun kedepannya, dan target
omset order bisa melampaui sampai ke luar negeri. Itu aja sih. Untuk yang terakhir, prospek apa yang Anda lakukan untuk langkah selanjutnya dalam industri sablon ini? Untuk prospek selanjutnya memiliki banyak karyawan marketplace dan bidang manajemen juga, supaya bisa membantu untuk penjualan pasar kami supaya semakin meningkat terus ke depannya. Itu aja. Penjualannya itu melalui bidang online Shopee atau Tokopedia ataupun marketplace yang lainnya. Apa nama-nama marketplace di Shopee, Tokopedia dan lain-lainnya? Untuk nama marketplace, bidang saya sih sebenarnya cukup banyak. Bidang saya menjuru ke sablon, kaos polos, thrifting sama brand. Nah di situ nanti saya bikin satu persatu antara brand saya, kaos polos sama thrifting dan sablon juga. Untuk saat ini ownernya itu hanya Anda atau ada lagi yang satunya? Untuk saat ini kebetulan saya sebagai owner sendiri. Untuk kedepannya mungkin saya nambah lagi untuk admin untuk memegang akun-akun penjualan saya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Chandra Dewi, mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, jurusan manajemen. Di sini saya mendapat tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia untuk mewawancarai salah satu pemilik usaha. Untuk lebih lanjut, jangan kemana-mana, ikuti saya terus ya. Nah, sekarang saya sudah bersama Ibu Endang Stuningsih, pemilik dari bengkel sepeda motor. Ibu, terima kasih telah mau menyempatkan waktu untuk bisa saya wawancarai. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah, pertanyaan pertama. Nama usaha Ibu ini apa? Jual spare part dan bengkel sepeda motor. Untuk bengkelnya sendiri termasuk dalam usaha apa? Jasa dan dagang. Kalau boleh tahu nih Bu, kesulitan apa yang dihadapi selama membuka usaha ini? Kurangnya modal dan kurangnya tenaga kerja. Kalau misalnya ada kesulitan seperti itu, gimana cara Ibu mengatasinya? Selama ini saya mengatasinya untuk modal saya pinjam ke UPK dengan cicilan tiap bulan. Kalau untuk karyawan saya sedang masih mencari. Harapan dari kesulitan dan kendala Ibu itu gimana ke depannya? Ya, saya berharap agar pengunjung untuk membetulkan sepeda ke bengkel ya bisa lancar, ramai, dan bisa dapat karyawan baru, bisa membantu kemajuan bengkel dan usaha saya. Untuk prospek ke depan usaha Ibu ini inginnya seperti apa? Ya, inginnya menambah modal, terus menambah karyawan agar bisa lebih maju lagi. Baiklah, Ibu, terima kasih untuk waktunya yang sudah saya ganggu ya. Kurang lebihnya hanya itu saja. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just pop the Kenny about a million options, so the stock and I stop doing the agreement. I'm rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me that's seeking attention. When they want me about the goofies, man, I should've listened. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah salah satu mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang. Lebih tepatnya, saya berasal dari kelas 3 MA 8. Nah, nama saya adalah Dela Ahyun Oktarifah. Kali ini, saya akan melakukan sebuah observasi untuk mengetahui usaha atau UMKM yang ada di Kota Lumajang. Metode yang akan saya gunakan dalam video ini adalah metode wawancara. Dan narasumbernya merupakan salah satu keluarga hebat yang ada di desa saya. Cukup itu saja opening dari saya. Lebih baik kita langsung melihat prosesi wawancaranya. Nah, sekarang saya sudah satu frame nih sama narasumber saya. Lebih tepatnya ini ada di kediaman narasumber saya, Bapak dan Ibu. Karena tadi saya sudah memperkenalkan diri, maka sekarang adalah giliran Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri satu persatu. Monggo dari Bapak dulu. Nama saya Pak Sugianto, tanggal lahir 3 Januari tahun 1968. Di mana, Pak? Di Lumajang. Oh, Lumajang. Terus ibunya? Kalau nama saya Ibu Titin, lahir di Lampung, tanggal 30 April tahun 75. Itu tadi ya profil singkat dari kedua narasumber saya. Nah, Ibu, Bapak, mungkin tadi kita sudah berbincang-bincang kalau kehadiran saya di sini itu untuk mewawancarai terkait usaha yang didirikan oleh Bapak dan Ibu bersama-sama. Sekarang lanjut ke pertanyaan pertama nih, Pak, Bu. Untuk nama usahanya apa nih? Nama usaha Kooperatif Renyah-Sari. Jadi harus dicoba ini, renyah beneran apa enggak gitu ya. Namanya soalnya Renyah-Sari gitu. Terus saya ingin tahu nih, Pak, asal usul dari berdirinya usaha ini tuh dulu gimana? Itu dulu, Pak. Dulu waktu merantau di Lampung. Ikut orang terus akhirnya bikin sendiri. Jadi di Lampung ya. Berarti mulanya dulu di tempat lahirnya Ibu ya? Iya. Oke, sekarang ke pertanyaan kedua. Bentuk usahanya ini apa, Pak? Bu? Bentuk usahanya masih industri rumah tangga. Oh, IRT ya. Oh, ini IRT. Oh, Industri iya. kecil. Pertanyaan ketiga adalah kesulitan nih, Pak, Bu, yang dihadapi selama membangun usaha ini tuh apa? Kesulitan masa pandemi, perekonomian menurun, terus daya beli masyarakat menurun, akhirnya pemasaran agak berkurang. Jadi begitu. Ya memang COVID ini mempengaruhi sekali ya terhadap perekonomian masyarakat. Terus itu kesulitannya, kalau ada kesulitan pasti ada harapan ya, Pak, untuk kedepannya ini gimana harapannya? Harapannya semoga perekonomian ini pulih kembali, akhirnya pemasaran bisa seperti sedia kala. Ya, amin. Kita semua berharap seperti itu. Nah, tadi harapannya sudah saya tanyakan. Sekarang dengan melihat kondisi usaha yang seperti ini saat ini, itu Bu, Pak, prospek kedepannya itu kira-kira gimana untuk usaha ini? Mudah-mudahan bisa diteruskan anak cucu. Terus tidak hanya usaha IRT, industri kecil. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi perusahaan yang besar. Iya, amin. Amin, amin. Semoga bisa terlaksana ya, Pak, untuk kedepannya. Amin, amin. Nah, itu barusan adalah prosesi wawancara. Prosesi wawancaranya sekarang sudah habis. Mohon maaf sekali jika ada perkataan yang menyinggung atau kurang sopan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilamat Rizky, NIM 220124392, Prodi Manajemen dari kelas 3MA8. Dengan dosen pengampu Bapak Sam Suranto SSOS MSI dan Ibu Fauzia SSOS MIKOM. Guna memenuhi tugas UAS membuat video wawancara dengan tema observasi kegiatan perekonomian. Berikut merupakan profil dari bentuk usaha yang akan saya wawancara. Perkenalkan, nama saya Dilamat Rizky, NIM 220124392, Prodi Manajemen kelas 3MA8. Ini akan melakukan wawancara dengan pelaku usaha di sekitar desa saya. Ya, perkenalkan, ini Mas Rifki, selaku pemilik usaha yang akan saya wawancara. Bagaimana kabarnya, Mas? Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, sama. Ya, pertama-tama saya akan langsung saja ya melakukan wawancara. Pertama-tama saya akan menanyakan pertama, yaitu apa nama usaha Anda? Nama usaha saya adalah Rizky Jaya Popan, yaitu menjual makanan ayam, makanan kucing, makanan ikan, dan makanan ternak. Oh iya. Jadi makanan ya kayak hewan-hewan yang umumnya ya? Umumnya. Ya. Ya, selanjutnya apa bentuk usaha Anda ini? Usaha saya seperti tadi yang saya bilang kan berhubungan dengan makanan ternak, tapi kebanyakan sih barang. Jadi bentuk usaha saya adalah di bidang barang. Ya. Berarti kayak ambil beli terus dijual lagi. Oh ya. Ya, lanjut. Apa kesulitan yang dihadapi Anda di usaha ini? Kesulitannya sih kan di desa ini nggak cuma satu yang jualan ini. Oh, kan iya. Masih banyak kan. Kemungkinan kesulitannya sih banyaknya kompetitor, terus kita harus bersaing gitu di harga gitu. Persaingan begitu. Apakah ada cara mengatasi atau harapan yang diinginkan Anda untuk mengatasi kesulitan tersebut? Harapannya sih saya nanti kalau ngambil grosirnya tuh lebih ke supplier yang lebih besar, jadi nanti mendapatkan harga yang lebih rendah dan jualnya pun nanti bisa di bawah kompetitor. Dan untuk kedepannya apa prospek Anda? Kedepannya mungkin ingin memperbanyak item atau barang-barang yang ingin dijual untuk maksudnya itu lebih detail gitu, lebih banyak variasinya. Terus satu lagi ingin ini sih jual vaksin ayam, karena di desa ini masih belum banyak, masih minim ya, jadi itu kesempatan besar. Ya, terima kasih Mas ya. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Andriani dari kelas 3MA8 akan mewawancarai pemilik UMKM di daerah saya nih. Usahanya tersebut bergerak di sektor pupuk organik. Nah, kabarnya usaha tersebut memiliki prospek yang cukup baik nih untuk ke depan. Mau tahu seperti apa kelanjutannya? Ikuti saya yuk. Sekarang saya sudah bersama dengan pemilik usahanya nih. Pak, mohon maaf, bisa minta waktunya sebentar? Saya ada tugas dari sekolah saya untuk mewawancarai jenis usaha Bapak. Ya. Bisa perkenalkan terlebih dahulu? Kami di sini termasuk yang punya produk pupuk organik yang di wilayah kami, yang dibuat dari kotoran kambing. Itu memang untuk saya menjadi pilihan utama. Dulunya
saya memakai dari kotoran sapi. Terus yang kayak sekarang, karena yang lebih ngetren untuk bagi petani, maka yang untuk berkelanjutan saya memakai dengan kotoran kambing. Nah, kami di sini atas nama dari kelompok Tani Merdeka bisa mengusahakan dengan produk kami yang bisa dimunculkan di semua wilayah. Itu bisa diekspor ke kecamatan-kecamatan lain dari kecamatan luar, kecamatan dekat, seperti itu. Apakah memiliki nama khusus untuk memperkenalkan kepada masyarakat agar lebih dikenal gitu Pak? Ada. Itu namanya pupuk kami yang diproduk di lokasi kami ini. Ini namanya pupuk organik padat. Bukan POD, itu namanya pupuk organik padat. Itu namanya. Untuk bahan bakunya sendiri nih Pak, apakah membeli dari peternak-peternak lain atau bagaimana? Itu sebagian, karena yang dipelihara kami itu memang kambing, itu sebagian dari kotoran kambing kami sendiri. Yang kedua, itu memang saya ngambil baku dari kandang-kandang dari yang pelihara kambing. Itu saya belinya per gelangsi itu 3.000. Itu permasalahannya tersendiri untuk usaha ini apa? Nah, itu kendala saya. Kalau masalah dari bahan baku itu sudah tak ada kendala. Cuma yang menjadi kendala kami ini terus terang ini apa namanya untuk gudang. Saya memang belum punya. Jadi untuk menyimpan stok itu memang nggak ada tempat, dan untuk pemprosesannya pun itu sulit karena untuk pembuatan organik itu nggak semudah, karena itu masih nunggu waktu untuk kematangan dalam produk. Harapan Bapak sendiri untuk kedepannya bagaimana ya Pak? Harapannya, saya mengajak di sini kan saya sebagai kelompok Tani Merdeka. Semuanya itu dari anggota kami semuanya harus kembali ke organik. Kenapa? Karena tanah-tanah kita semuanya sudah karat, sudah mati, mau diajak kembali seperti tanah normal seperti zaman dahulu. Prospek ke depan dari pupuk kandang ini bagaimana ya Pak? Prospeknya saya, semua tani yang ada di Gunung Lawang khususnya, itu seharusnya harus saya ajak untuk bertani berorganik. Kenapa? Lumajang sendiri sudah punya simbol sigar pun bulat. Itu dalam artian aksi gerakan pemupukan organik dan benih bersertifikat. Itu memang simbol dari Dinas Pertanian Lumajang. Nah, maka kami prospek ke depan mau ngajak petani kita yang ada di Gunung Lawang, Jaran khususnya, itu harus bertanah organik. Harapan saya memang mengajak petani ke situ. Oke. Dari permasalahan yang Bapak sebutkan tadi, bagaimana kalau Bapak mencari investor untuk itu? Ya sebetulnya saya memang ada kemauan minta bantuan dari dinas, dari BPP, DPR. Itu sendiri saya sebetulnya mau ke situ. Cuma takutnya saya itu menjadi bagian apa begitu, itu sudah usaha. Nah, jadi saya memang sebenarnya ya harus ada perhatian lah. Ya kalau bisa dari Anda sendiri ingin membantu untuk solusi ini bisa dikembangkan ke atas untuk disolusikan, bisa ada bantuan ke kami. Saya sangat lapang dada untuk menerimanya. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Semoga untuk kedepannya usaha Bapak ini semakin meningkat. Alhamdulillah. Jadi seperti itulah hasil wawancara saya, dapat disimpulkan bahwa kendala dari pemilik usaha sendiri kurang diperhatikannya usaha ini, UMKM ini oleh pemerintah setempat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Wahyu Purwanto dari kelas 3 MA 8. Di sini saya akan mewawancarai seorang pemuda dari Lumajang. Namanya Samen siapa Mas kalau boleh tahu? Saya Wahyu Eka Romadoni. Bentuk usaha yang dijalankan Mas? Bentuk usaha kuliner. Mungkin kesulitan Samen di dalam usaha ini apa saja Mas ya kalau boleh tahu? Untuk kesulitan saya dalam menjalankan usaha ini yaitu yang pertama, saya kan fokus di bidang apukat. Nah, apukat itu kadang ada yang busuk, kadang ada yang bagus. Nah, untuk musim kemarau itu kebanyakan apukat banyak yang bagus. Ya, untuk yang musim hujan, apukat itu banyak yang busuk. Soalnya kalau apukat kena air hujan itu mudah busuk.
Terus harapan sampean kalau ada kesulitan yang kayak gitu bagaimana ya Mas? Untuk saya kedepannya untuk mengatasi kesulitan ini, yang pertama itu untuk stok buah alpukat dari petani itu pada saat musim kemarau biasanya saya stoknya itu sampai 2 ton, kadang 3 ton. Nah, untuk musim hujan seperti sekarang ini saya stoknya mungkin kurang dari 1 ton untuk meminimalisir kerugian alpukat busuk itu tadi. Terus planning sampean kedepannya ini usahanya mau digimanakan lagi Mas? Ya, untuk planning kedepannya ini saya fokus untuk mengembangkan usaha ini agar bisa mempunyai banyak cabang dan juga bisa melayani masyarakat Lumajang dengan baik. Matur nuwun nggih Mas waktunya Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marisa Fitri dari kelas 3MA8 dengan NIM 220124342. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Perekonomian Indonesia, yaitu mewawancarai sebuah toko yang ada di Lumajang, yaitu Saira Mbaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewawancarai seputar saya Mbak Jalani. Apakah boleh? Boleh aja. Sebelumnya Mbak boleh perkenalkan terlebih dahulu. Ya, nama saya itu Oksareli Karmanita. Saya kelahiran Februari 84. Terus saya pertanyaan, boleh dijelaskan nama usaha ini apa? Ya, nama usaha ini sebenarnya dari almarhum nenek saya, itu pergabungan antara almarhum nenek saya sama asli daerahnya. Jadi Saira itu dari sae lan murah, jadi ada 2 arti. Yang pertama itu ada sae bagus, ra itu murah. Terus yang kedua, nama nenek saya sama nama asli daerahnya, jadi Saira Mbaku itu namanya. Bagaimana usaha yang dijalani proses sampai menjadi seperti ini? Yang pasti prosesnya nggak mudah. Setiap usaha itu kan nggak mudah ya. Yang pasti kita proses apapun itu nggak ada yang instan. Pertama saya mengawali ini itu 1 bulan penuh dengan perjuangan. Sampai sekarang saya punya 2 toko itu yang pasti berkat pertolongan Gusti Allah dan ya kerjasama karyawan-karyawan terbaik saya pastinya. Untuk kesulitan dalam usaha ini, apa saja menurut Ibu masalah yang sangat kompleks? Yang pertama kesulitannya yang pasti dari segi SDM, karena saya biasa polanya hidup di Jakarta selama bertahun-tahun. Jadi untuk mencari SDM yang bagus yang sesuai kriteria itu pasti nggak semudah yang di Jakarta, itu yang pertama. Yang kedua dari segi pemasaran, karena memang kan pola hidup dari masyarakat desa itu terbiasa dengan tembakau konvensional. Sekarang saya mencoba mengembangkan dengan tembakau anak muda dari pabrikan. Jadi saya itu menjual 2 tembakau, antara tembakau curah sama pabrikan. Itu sih sebenarnya, dan kendala terbesarnya pasti dari segi marketingnya ya. Dari awal memulai memperkenalkan sampai mulai jalan pelan-pelan sampai hampir 1,5 tahun. Untuk toko yang sedang di sini, pastinya Ibu sendiri memiliki harapan apa saja yang Ibu inginkan? Harapannya saya pasti akan menjadi tembakau yang viral di kota Lumajang, dan yang kedua kedepannya itu mungkin 4-6 bulan saya akan menjadikan toko ini toko sebagai grosir. Jadi beberapa kompetitor yang baru mulai berdiri akan belanja di toko saya. Itu aja harapan terbesarnya. Untuk jangka panjangnya yang pasti saya akan membuka cabang tapi di kota lain. Yang terakhir, untuk prospek atau rencana ke depan toko ini bagaimana? Apa mau dikembangkan secara luas atau menambah store baru? Yang pasti dua-duanya, mengembangkan secara luas iya. Dalam artian itu berhubungan dengan store baru. Kalau store baru saya akan menambah beberapa cabang. Yang penting saya dapat SDM yang pas. Saya akan menambah beberapa cabang di desa. Contohnya di Pasirian, di Tempe, kemudian di desa manapun yang belum kejangkau. Terus yang kedua, yang pasti kalau SD
SDM mencukupi, dana mencukupi, dan peluang pasar oke, saya akan mengembangkan itu. Oke, ada lagi? Semoga apa yang diharapkan untuk ini bisa terwujud. Amin ya robbal alamin. Sukses buat kamu ya. Terima kasih atas waktunya dan atas kesempatannya untuk saya wawancarai. Oke, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yudia Yuninsis Rahmawati dari 3MA8 ITB Widyagama Lumajang. Hari ini saya berada di rumah produksi kerupuk pentol cap mahkota di daerah Bades Pasirian. Untuk saat ini saya akan mewawancarai pemilik usaha tersebut. Industri ini dikelola oleh satu keluarga dan sekarang saya bersama dengan salah satu owner usaha tersebut. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Widya Yuninjas Rahmawati dari ITB Widyagama Lumajang. Mau bertanya tentang usaha Ibu. Untuk pertama-tama bisa Ibu perkenalkan siapa Ibu dan nama usaha Ibu. Ya, nama saya Binti Winaryuni. Saya adalah salah satu pengelola usaha kerupuk pentol mahkota ini. Ya. Nah, untuk bentuk usaha Ibu sendiri itu seperti apa? Mengenai produk, terus bahan utamanya itu? Ya, bahan utamanya di sini kita memakai tepung terigu, tepung kanji, bawang, terasi, sama masako, sama tentunya garam. Untuk proses pembuatannya handmade ya Bu ya? Tidak menggunakan mesin-mesin seperti mesin-mesin modern seperti itu tidak? Oh tidak. Baik Ibu, untuk usaha Ibu ini apa ada kesulitan dalam menjalani usaha tersebut? Ya, kesulitannya kita memang di hujan itu. Yang lain insya Allah tidak ada. Karena untuk proses-prosesnya kan masih manual ya Bu ya? Tidak ada mesin-mesin yang modern. Untuk kesulitan ini, dari kesulitan ini apa yang Ibu harapkan untuk selanjutnya? Prospek kedepannya? Untuk harapannya kami ingin mengembangkan bisnis kerupuk ini dan sebagian dari keuntungan kita berikan mesin-mesin modern agar bisa mengatasi kesulitan yang kami alami ini. Selanjutnya untuk suka duka Ibu dalam menjalankan bisnis itu apa Bu? Kalau dukanya itu kita kadang mengalami kesulitan yang tidak terduga. Kadang tiba-tiba ada di penggorengan, tiba-tiba tidak bisa mengembang, itu yang menjadi duka. Bahasa akrabnya itu bantet ya Bu? Bantet. Ya. Terus untuk masalah customer reseller. Ya kita pemasarannya itu ada di toko-toko terdekat, baik yang agak jauh, baik yang mentah ataupun yang matang, itu kita taruh di toko-toko itu. Oh, jadi untuk penjualannya ke toko-toko gitu Bu? Ya. Bukan dari misalnya ada orang pribadi mau beli gitu? Oh, bukan? itu bisa. Kami juga melayani yang begitu. Kadang sama orang itu dibuat oleh-oleh kemana gitu. Oh, berarti ini bisa dijadikan oleh-oleh khas Lumajang. Siap. Baik Ibu, itu saja dari saya. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Untuk lain kali saya akan main ke sini lagi. Mungkin saya bisa promosikan usaha Ibu ini ke teman-teman saya. Oke, terima kasih. Iya. Saya pamit ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mika Balgi Suswalima dari kelas 3 MA8 NIM 220124363.
Saya mahasiswi dari ITB Widyagama Lumajang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas perekonomian Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya di sini akan mewawancarai wirausahawan. Beliau adalah owner dari sebuah kafe yang berada di Pasirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewawancarai Ibu karena ada tugas dari kampus. Jadi saya izin meminta waktunya sebentar. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Oh iya, boleh. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu boleh perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Ibu Asri, owner dari Cafe Tower. Oke, kita langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, apa nama usaha yang Ibu sedang tekuni saat ini? Cafe Tower. Oke, yang kedua, bentuk usaha perdagangan ya Bu? Iya, betul. Apa saja yang Ibu jual di kafe? Di kafe ini menyediakan aneka minuman juga aneka makanan, antara lain lalapan ayam goreng, lalapan mujair, nasi goreng, dan lain-lain. Masih banyak juga menu-menu lainnya. Begitu juga dengan minuman. Di sini banyak aneka milkshake, es teh, kopi, juga masih banyak menu minuman yang lainnya juga. Buka jam berapa ya Bu dan tutupnya? Untuk bukanya jam setengah 10 pagi dan tutupnya jam 11 malam. Siapa yang membantu Ibu saat melayani customer? Di sini ada 4 karyawan, 2 untuk pagi dan 2 untuk shift malam, untuk shift sore maksudnya. Oke. Kesulitan apa yang Ibu hadapi saat menjalankan usaha? Kesulitannya itu karena sekarang masih masa pandemi ya. Jadi ya kesulitannya waktu kemarin diberlakukan PPKM itu karena antara jam buka dan jam tutup itu ada keterbatasan. Jadi kami tidak bisa melayani konsumen sampai full sampai malam. Terus sekarang ini musim penghujan ini kendalanya juga karena cuaca, setiap hari itu hujan. Oke, baik, selanjutnya harapan dari kesulitan yang dihadapi Ibu kira-kira apa? Kendalanya, kesulitannya mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada diberlakukan PPKM lagi dan musim hujan semoga cepat mereda, jadi pengunjung bisa selalu ramai dari pagi sampai malam. Untuk yang terakhir, prospek ke depan yang Ibu inginkan bagaimana untuk Cafe Tower? Prospek ke depan semoga Cafe Tower lebih maju lagi dan banyak melayani instansi yang mengadakan acara rapat atau acara-acara lainnya di sini. Seperti itu. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya doakan semoga Ibu makin sukses, amin, makin lancar usahanya dan berkah untuk keluarga. Amin. Demikian wawancara yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Silvi Dulistari dari kelas manajemen A8 semester 3 di Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang. Tujuan saya membuat video ini yaitu guna memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia. Mau tanya? Ya, silakan. Nama usahanya ini apa ya, Mbak? Ini sebenarnya milik sendiri, usaha sendiri. Ini ya bisa dibilang jamur tiram, tapi ini yang coklat, bukan yang putih ya. Kenapa milih coklat? Karena kalau coklat itu rasanya lebih enak, lebih mantul gitu ya. Bahasanya lebih tak makjab gitu ya daripada yang putih. Kalau misalnya yang putih itu rasanya masih ada
apa ya, ini bahasanya apa ya, ini sih masih ada sekum-sekum umput gitu lah itu Mbak. Kalau misalnya coklat itu kayak daging, jadi kenyal-kenyal gitu. Saya lebih milihnya ini. Kenapa kok milih coklat daripada Untuk usahanya Mbak Fitria ini gimana? Kalau saya ini pribadi ya perorangan maksudnya. Masih belum punya CV usaha. Doakan aja ya. untuk kesulitannya dihadapi selama pembudidayaannya apa ya, kalau misalnya kesulitan sekarang kan ini musim hujan, kesulitannya itu rata-rata kalau musim hujan itu loknya ini kan namanya lok ya Mbak ya. Ini loknya ini cepet jamur atau cepet busuk, bisa dibilang busuk, cepet busuk. Nah contohnya kayak gini Mbak, ini kan busuk ya. Iya. Nah ini sudah nggak akan bisa keluar lagi jamurnya, soalnya sudah busuk itu. Ini kendalanya kalau misalnya pada musim hujan. Cuman ini sudah dapat 5 bulan. Jadi jamur itu rata-rata bisa mengeluarkan jamurnya dari lok ini itu umurnya 1 bulan sampai 6 bulan itu yang paling bagus. Kalau misal ini rata-rata 5 bulan alhamdulillah masih ada yang keluar kok, walaupun itu enggak banyak. Sehari saya biasanya itu normalnya kalau dapat itu 3 kilo. Tapi sekarang sudah waktunya mendekati 6 bulan ya. Ini kan 6 bulan jalan. Ini 1 hari aja 1 kilo itu sudah kembut-kembut. Hampir setengah kilo lah, setengah kilo, 1 kilo itu tiap harinya. Soalnya sudah mau kadaluarsa wis. Ini sudah lama soalnya. Terus harapannya diinginkan Mbak Fit untuk usaha ini? Harapannya kalau misalnya kedepannya ya pinginnya setelah ini saya pengen buka usaha yang baru lagi, maksudnya pengen nambah lagi. Ini awalnya saya beli 1000 lok, kalau bisa kedepannya itu bisa 2000 atau 1500 lah minimal gitu loh. Ya alhamdulillah dari semua ini ada apa ya, tambahan masukan tiap harinya gitu. Untuk prospek kedepannya? Kalau untuk prospek ke depan ya pengennya itu Mbak, pengennya punya usaha yang lebih banyak, maksudnya lebih diperbanyak lagi biar bisa bantu orang-orang di golongan rumah ini kan. Kalau sekarang kan ada beberapa orang yang sulit untuk mencari pekerjaan. Sulit juga sih untuk ini, misalnya semakin banyak kan otomatis butuh pegawai lagi gitu loh. Pengennya seperti itu, doakan aja. Terima kasih Mbak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. mewawancarai pengusaha kue pastri. Di sini saya bersama Bapak Rahmat. Bapak Rahmat adalah seorang pengusaha kue pastri. Selamat siang Bapak Rahmat. Selamat siang. Ini lagi bikin kue pastri. Apa nama usaha Bapak ini? Ya, home industry. Masih merintis, masih awal-awalan. Ini masih berapa tahun? Sekitar 5 tahunan? Oh belum, 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Untuk usaha seperti apa? Usaha kue pastri ini? Home industry. Berarti dikelola oleh Bapak Rahmat sendiri? Iya, sama keluarga. Apakah Bapak memiliki karyawan? Ya, belum. Saya sama keluarga saya aja. Tidak ada orang luar. Kesulitan apa yang Bapak hadapi saat Bapak menjalani usaha kue pastri ini? Ya, sebenarnya lancar-lancar aja. Tapi ada hambatan pada musim, ada kendala. Seperti apa? Bisa dijelaskan secara rinci? Oh, biasanya hanya bahan. Bahan kadang-kadang pastrinya itu kadang ada, kadang tidak ada di toko-toko. Terus lagi naik terus harga ini. Jadi
setiap ganti tahun itu semakin kecil pendapatannya. Ya kalau produksi ya lumayan lah produksi terus, ya gitu. Dari harga bahan ini yang sering naiknya terlalu besar, mulai dari tepung, telur, pastry, mentega, ya itu kendalanya. Kalau pemasaran sih lumayan sih, peminatnya masih produksi bahkan keuangan. Terima kasih Bapak. Terus harapan apa yang Bapak inginkan dari usaha kue pastry? Ya harapan saya itu bahan lancar, stok lancar, mudah didapat. Seperti tahun-tahun lalu gampang sekali, setiap toko ada. Sekarang harus berebutan. Karena bahan langka. Bahan langka ya, harga lagi. Terus prospek kedepannya bagaimana dengan usaha kue pastry? Buat terus di depannya ya lumayan lah, kayaknya kadang-kadang harapan dan pendapatannya itu setiap tahun naik lah. Apakah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari? Alhamdulillah bisa mencukupi, akan bisa lebih. Bapak juga memiliki karyawan? Belum ya. Berarti hanya dikelola oleh keluarga saja, seperti ya. Anak dan istri ya? Iya. Jangkauan pemasarannya masih dekat-dekat aja sih. Tapi teknik-teknik yang digunakan sudah memakai teknik modern seperti Belum. mesin-mesin? Belum. Ini manual semua ini. Berarti masih Iya. asli ya Pak, tradisional? Iya tadi. Manual. Saya ingin sekali mendapat suntikan dana buat beli mesin. Karena sudah ada mesinnya sekarang. Berarti Bapak berharap mendapatkan suntikan dana atau bantuan dari pemerintah atau bagaimana? Wah, ya pokoknya dari apapun saya ingin ada kemudahan dapat mesin komite. Oh, jadi untuk membantu kelangsungan. Iya, karena kadang-kadang produksi itu terlalu banyak. Terlalu banyak, terus ya permintaan terlalu banyak, kemampuan produksinya ini yang waktunya terlalu lama, jadi kadang sampai kewalahan lah ini. Ya, terima kasih Bapak atas jawaban yang Bapak berikan. Ya, sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Ibu Farida, pemilik salah satu usaha di Kecamatan Kunir. Untuk nama usaha Ibu ini apa? Bentuk usaha Ibu ini barang dan jasa ya? Iya. Berjalan berapa lama usaha Ibu ini? Kira-kira kurang lebih 10 tahun. Selama 10 tahun ini, kesulitan apa saja yang Ibu alami dalam usaha ini, Bu? Kesulitannya di dana, karena di akhir-akhir bulan waktu terakhir orang membayar listrik terakhir itu pasti kuotanya kurang terus. Dari kesulitan tersebut, harapan Ibu ke depannya seperti apa, Bu? Mudah-mudahan dananya tercukupi, kalau ada orang bayar listrik biar tidak kehabisan kuota. Yang terakhir, prospek ke depan yang akan Ibu lakukan untuk usaha Ibu ini apa, Bu? Saya ingin toko ini tidak hanya membuka untuk pembayaran listrik saja, tapi juga dengan membuka usaha sendiri. Mungkin solusi dari saya untuk usaha Ibu ini, saya mendukung prospek Ibu ke depannya untuk menyelingi dengan menjual sembako agar bisa membantu pendanaan untuk membeli kuota pembayaran listrik agar tidak kehabisan kuota lagi. Mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya
Lumajang. Saya dari kelas 3 manajemen 8. Di sini saya akan mewawancarai kepada narasumber, yakni dengan Mas siapa Mas? Rudi. Dengan Mas Rudi. Nah, di sini dengan pemilik dari usaha apa? Warung Pak Toyib. Warung Pak Toyib. Nah, ini Warung Pak Toyib ini bentuk usahanya seperti apa Mas? Rumah makan. Rumah makan. Menu-menu yang disediakan apa saja? Ada di banner. Ada di banner ya, apa saja Mas? Tahu telur, tahu campur, betul. Ya. Terus lalapan, lalapan sama sate ayam. Sate ayam, ya. Menu andalannya apa Mas? Tahu telur. Tahu telur ya. Tahu telur. Iya. Nah, kira-kira kesulitan yang dihadapi di usaha ini itu apa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Aman Mas. Oh, aman. Terus harapan yang diinginkan untuk usaha ini? Lebih besar lagi usahanya serta punya banyak cabang. Punya banyak cabang ya. Terus untuk prospek ke depannya? Butuh modal. Butuh modal. Untuk apa modalnya? Membangun usaha lebih besar lagi sama marketingnya. Sama marketingnya ya. Oke, jadi kesimpulan dari tadi itu untuk kesulitannya tidak ada, tetapi bila dari prospek-prospek yang diinginkan oleh pemilik usahanya ini tadi dikatakan ingin memiliki cabang dan ingin usahanya lebih berkembang lagi. Nah, jadi untuk solusi yang bisa kami tawarkan, yang pertama itu jika Anda memiliki aset, yang pertama Anda bisa memanfaatkan aset tersebut. Misalnya punya rumah, itu ada sertifikatnya, itu bisa sertifikatnya disekolahkan. Oh iya. Ya, seperti itu, daripada rumahnya hilang gitu kan, lebih baik sertifikatnya saja disekolahkan. Oh iya. Ya, sekitar 2 atau 3 tahun lah nanti kamu insya Allah ya. Atau kalau memang nggak bisa atau memang sangat membutuhkan, itu kita bisa membiayai ke bank ya, seperti itu. Dan juga yang terakhir itu ini yang sangat penting, yaitu memasarkan lebih luas lagi. Kita bisa mendaftarkan usaha ini ke aplikasi-aplikasi ojek online yang sekarang ini sedang sangat diminati oleh kaum remaja yang mager-mager sepertinya Mas ya. Jadi seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praditya Setiawan. Saya dari mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama. Di sini saya akan wawancara mengenai tugas mata kuliah saya, yaitu Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan bertanya kepada wirausaha Madu Tawon Hutan Senduro. Siap. Apa nama usaha Anda yang ditekuni saat ini? Yang pertama yang saya tekuni saat ini yaitu wirausaha yang pertama itu Madu Tawon Hutan Senduro, dan kedua yaitu Bibit Kelanceng Desa Gedayu. Ya, jadi wirausaha saya itu ada 2 yang saya tekuni saat ini. Bagaimana bentuk usaha Anda yang ditekuni saat ini? Bentuknya itu, namanya itu Madu Tawon Hutan Senduro Mas ya. Nah, dalam di rumah saya itu terdapat beberapa kotak atau rumah Mas yang berisi tawon. Namanya tawon, madu tawon. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, dalam bentuk kotak itu diolah Mas kiranya menjadi sebuah cairan. Nah, sebuah cairan itu namanya madu. Nah, kemudian diolah lagi, diperas secara bersih, kemudian dituang ke botol. Jadi apa saja kesulitan Anda dalam menghadapi usaha yang Anda tekuni? Yang pertama, sementara ini kesulitannya itu tidak ada sih Mas. Yang pertama, yang kalau menurut saya itu ya cuma iseng-isengan tetangga, katanya fitnah Mas. Ya, itu fitnah itu Mas, yang geram diperbincangkan dalam wirausaha saya itu Mas. Misal. Terus bagaimana harapan Anda ke depannya dalam menghadapi kesulitan tersebut? Harapan saya semoga kita itu bisa diberikan kesadaran Mas. Kesadaran maksudnya dalam mencari rezeki, tanpa memfitnah seorang. Agar apa? Tujuannya agar kita tuh bisa berhasil Mas, tanpa menjatuhkan seseorang gitu.
intinya itu bersaing secara sehat mas dalam kerja. Terus prospek ke depannya bagaimana? Prospek ke depannya saya itu akan meningkatkan reseller sebanyak mungkin mas. Ya, dan bekerja sama dengan tim-tim media-media di Lumajang maupun Provinsi Jawa Timur mas. Tujuan saya itu agar apa? Agar proses penjualan emas itu bisa selancar mungkin gitu, mas. Kemudian tawaran untuk saya atau solusi terhadap saudara yaitu dengan cara pemasaran online. Dikarenakan pemasaran online itu jangkauannya sangat luas dan sangat efisien. Demikian wawancara saya. Terima kasih atas waktu luangnya. Sama-sama mas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Rafi Abdul Asani dari kelas manajemen A8 semester 3 di Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi mata kuliah perekonomian Indonesia yang dosen pengampunya Bu Sisi Fauzia. Dalam wawancara kali ini yang menjadi narasumber saya yaitu seorang wirausahawan yang menekuni di bidang perdagangan. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, yuk kita cek ke lokasi. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Apakah Ibu bersedia untuk menjadi narasumber dalam wawancara ini? Ya, bersedia. Baik, terima kasih Bu. Sebelum ke sesi pertanyaan atau sesi wawancara, silakan Ibu perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sudiana, umur saya 32 tahun. Pekerjaan saya wirausaha yaitu jualan molen. Baik Bu, baik. Selanjutnya ke sesi wawancara nih Bu. Usaha apa yang Ibu jalankan saat ini? Usaha saat ini jualan molen. Untuk usaha Ibu saat ini merupakan bentuk usaha produk atau jasa? Usaha produk karena membuat sendiri, memproduksi sendiri. Selanjutnya, kesulitan apa saja yang dihadapi Ibu selama menjalankan usaha ini? Kesulitannya di bahan baku pisang, karena saya memakai pisangnya. Kalau pisangnya kurang tua, dimakan juga kurang enak. Kalau pisangnya terlalu matang, banyak mengandung air, akhirnya nanti molennya kerenyahannya kurang tahan lama. Gitu ya Bu. Selanjutnya, bagaimana harapan-harapan Ibu atas kesulitan yang Ibu hadapi selama ini? Saya berharap pelanggan saya yang jualan pisang di pasar yang biasa saya ambil, mudah-mudahan mendapatkan pisang yang bagus dan berkualitas. Untuk selanjutnya, bagaimana prospek pengembangan usaha ke depan?
kedepannya saya berharap apabila di tempat yang satu ini kewalahan, insya Allah saya ingin membuka cabang di tempat yang lain. Baik Mbak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga usaha Mbak ini makin lancar, makin sukses, juga berkah bagi keluarga Mbak sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Tias Kusnaryani dari Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang, jurusan Manajemen. Di sini saya akan mewawancarai pemilik usaha mebel dari Desa Konjen, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Teman-teman, saya sekarang sudah berada di lokasi pemilik usaha mebel yakni Bapak Hafid Subagio. Perkenalkan Bapak, saya Tias Kusnaryani. Saya mendapatkan tugas dari kampus untuk mewawancarai seorang pemilik usaha barang ataupun jasa. Dan saya tertarik pada usaha Bapak ini. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu untuk saya? Bisa. Bapak, untuk memulai usaha mebel ini, Pak? Karena di sini kan belum ada yang kerja belum di sekitar sini. Terus saya pernah punya wacana dari bukan kita beli untuk kan bikin sendiri. Biasanya kan dijual, diredekan. Hari ini kan kalau kita beli sama orang kan otomatis kan untungnya itu untuk orang yang punya mesin. Kalau kita produksi sendiri kan nomor satu bahan bisa pilih supaya kualitas bagus. Kesulitan apa yang Bapak alami saat memulai usaha ini, Pak? Dan apa solusi dari Bapak? Kalau kesulitan itu untuk memilih bahan baku yang bagus itu aja. Kadang kita bahan bakunya letaknya di tengah salah di atas bukit kan kita kesulitan. Ongkosnya di mana? Belanja di barang kadang belum tentu cukup untuk menyelesaikan kerjaan. Ya kan ya otomatis benar-benar minta saran teman-teman yang lebih tua yang sudah jauh lebih menekuni kita ketemu belajar. Kendala apa saja sih Pak yang Bapak alami saat menekuni usaha mebel ini? Nomor satu kendalanya itu bahan, Mbak. Bahan kadang kita butuhnya itu ukurannya sekian. Kita motong kayu ternyata bahannya tidak solid. Kan kayu kan bulat. Iya. Untuk dibikin persegi kan harus prosesnya kan umpamanya diameter 100. Kalau untuk dibikin solid semua kan nggak bisa. Kadang ada satu yang kurang bagus, ada dua yang kurang bagus. Nah itu yang bikinnya sulit. Sedangkan orang beli maunya kalau kayunya bagus semua, solid semua. Apa harapan Bapak untuk usaha mebel ini ke depannya, Pak? Untuk usaha ini mudah-mudahan bisa maju lah. Meskipun kita nggak sampai kirim ke luar negeri, banyak yang order itu nggak banyak habis, stok bahan nggak banyak habis, punya staf, punya karyawan, punya kendaraan untuk kirim, kan gitu. Ya yang mungkin kita optimis, kita selalu belajar kerja sebaik-baiknya. Itu rugi yang penting kita itu yakin kalau barang yang kita buat itu ada pasar, ada nilai jualnya. Ya syukur-syukur setiap transaksi ada orang beli, uangnya langsung cash masuk, tukar lagi kan gitu. Terima kasih Bapak telah bersedia untuk saya wawancarai. Semoga kedepannya semakin maju,
semakin banyak orderan dan juga orderannya semakin bisa kirim ke luar wilayah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi dari 3M8. Di sini saya akan melakukan observasi wawancara di salah satu owner pemilik usaha di Kabupaten Lumajang. Kebetulan di sebelah saya ini adalah Mbak Firda, suatu pemilik usaha. Selamat pagi Mbak Firda. Pagi. Kalau boleh tahu, bentuk usaha seperti apa yang Anda geluti saat ini? Di bagian barangkah atau jasakah? Di bagian produk, Mas. Oh, berarti bagian barang ya Mbak Firda. Untuk bagian produk itu, nama usaha Anda sendiri itu apa? Es lilin jeli susu. Es lilin jeli susu ya. Jadi mungkin dalam berwirausaha itu ada kesulitan, dan kesulitan yang Anda hadapi itu dalam hal apa? Dalam hal pemasaran atau pembuatan kah, atau dari segi bahan mungkin? Kalau dari segi bahannya sih enggak, Mas. Soalnya bahannya itu mudah ditemukan. Ya. Di pemasaran aja sih, Mas. Soalnya ini ada orang yang meniru produk yang saya jual gitu. Jadi ada saingan gitu, Mas. Oh, jadi persaingan, ada yang memplagiat ya. Ini kan karya Anda sendiri terus ada yang memplagiat. Itu sudah biasa terjadi di pasaran ini. Dan mungkin yang Anda harapkan atau yang Anda inginkan itu apa, Mbak? Untuk kedepannya? Ya. Ya. Yang Anda inginkan di usaha ini itu apa? Ya bisa berkembang sih, Mas, untuk kedepannya. Terus bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang yang membutuhkan. Berarti lebih ke memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di kampung sini ya, Mbak ya? Iya. Kalau menurut Mbak sendiri itu prospek kedepannya usaha ini itu apa, Mbak? Bisa buka cabang di berbagai daerah mungkin. Insya Allah, amin. Amin. There's no more time to hide, because I feel again, I feel again, oh now. Di sini saya akan mewawancarai atas nama Bapak Maskur dengan usaha yang beliau jalankan sekarang. Saya mau tanya Bapak, apa nama usaha yang Bapak lakukan sekarang ini dalam kondisi sekarang ini yang terkena wabah dalam COVID-19? Untuk sementara ini saya masih di bidang yang sama, jual beli ikan laut atau ikan kering
sementara waktu ini dalam masih masa-masa COVID, kita hanya bisa bertahan dengan keadaan pasar yang masih perekonomiannya yang begitu masih lemah seperti itu. Bentuk usaha yang Bapak lakukan dalam bentuk warung seperti apa? Saya berbentuk peracangan, ada ikan, ada pabrikan ataupun home industri seperti itu. Kesulitan yang dihadapi masa-masa sekarang, pastinya dalam COVID-19 ini semua tataan dalam masyarakat itu berubah. Bagaimana? Ya, kita harus pandai-pandai menyiasati dengan cara kadang kita melakukan jual beli seperti online, kita bisa antarkan ke tempat ataupun ke rumah pelanggan-pelanggan kita, seperti itu. Harapan yang diinginkan Bapak saat ini? Ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan perekonomian kembali meningkat. Prospek kedepannya Bapak, bagaimana untuk COVID-19 ini dan perekonomian di tempat bisnis Anda sekarang? Untuk sementara ini, selain kita mematuhi prokes, kita juga untuk memajukan, kita menjaga kualitas dari segi barang-barang kita sehingga pelanggan tertarik, karena di masa-masa pandemi ini selain kita juga mengutamakan mutu atau berkualitas barang dan juga pelayanan kepada pelanggan supaya bisa memuaskan pelanggan. Insya Allah kita masih bisa bertahan dan pandemi segera berakhir, seperti itu saja. Oke, baik, terima kasih. Sekian wawancara dari saya terhadap Bapak Maskur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Put your head on my shoulder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayatullah dari kelas 3 MA8, ingin mengerjakan tugas individu UAS Perekonomian Indonesia dengan mewawancarai narasumber yang bernama Maulana Prabudirja. Mas Lana ini apa nama usaha dari Mas Lana? Usaha saya itu Prabu Drifting. Prabu Drifting. Ya. Bentuk usahanya apa, Mas? Bentuk usahanya seperti berdagang baju-baju berkualitas yang berada di pasar namun harganya bisa mahal. Kesulitan apa yang ditemui dalam melakukan usaha tersebut? Kesulitan yang ditemui ya biasanya itu seperti mencari konsumen baru karena merintis dari bawah kan. Kecuali kalau saya punya privilege orang, kalau punya nama gitu ya bisa cepat biasanya. Prospek usaha kedepannya, jadi buat kedepannya bisnisnya Mas Lana itu apa? Buat kedepannya saya pengen menambah teman-teman baru biar tahu akan usaha saya. Itu biar orang-orang yang di luar sana yang belum tahu bisa tahu kalau usaha saya itu punya barang bagus, namun bukan murahan juga sih. Meskipun bekas tapi bagus ya kualitasnya. Ya, meskipun bekas itu kualitasnya bisa sekelas LV. Oh, merek-merek luar ya. Ya. Ya udah, terima kasih untuk Mas Lana. Put your head on my shoulder.
wabarakatuh. Di sini saya Maharani Rahmania dari kelas 3MA8 akan mewawancarai pemilik toko kelontong. Mohon dipersilakan untuk perkenalan diri. Oke, sebelumnya saya Andi dari toko SRC Bambang. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak lagi. Di sini saya akan menanyakan tentang beberapa tentang usaha yang dimiliki oleh Mas Andi ini ya. Yang pertama, nama usahanya Mas? Toko SRC Bambang. Lalu bentuk-bentuk usahanya tentang apa? Bentuk usahanya mungkin toko kelontong, sembako dan lain-lain. Mungkin Masnya ada kesulitan menghadapi toko kelontong ini? Kesulitan mungkin kadang barang-barang yang dicari konsumen masih belum bisa disediakan di sini. Jadi saya harus mencari ke tempat-tempat lain untuk memenuhi kebutuhan di sini. Nanti harapan yang diinginkan oleh Mas Andi ini apa untuk kedepannya? Harapannya ya tentu menjadi toko yang besar, tidak seperti sekarang. Mungkin nantinya akan menjadi toko yang mungkin lebih modern, lebih besar. Lalu prospek untuk kedepannya menurut Anda sendiri bagaimana? Prospeknya kedepannya ya mungkin hampir sama. Nanti inginnya maju, toko ini akan lebih besar dan lain. Tapi itu tetap tujuannya ke situ. Mungkin tokonya akan lebih modern, banyak resepnya mungkin bisa membuat cabang dan lain-lain. Oh iya, terima kasih. Semoga usahanya lancar. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravizal Nazahra dari kelas 3MA8. Di sini saya akan melakukan observasi tentang perekonomian yang ada di Lumajang. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravizal Nazahra. Di sini saya sedang bersama Mas Mukhlason sebagai narasumber. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Mas, nama serta usaha apa yang sedang dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhlason Amin, biasa dipanggil Mukhlas. Usaha yang saya jalani yaitu usaha persablonan. Nama usahanya? Kalau nama usahanya itu Amin Store, diambil dari nama belakang, dari nama lengkap saya. Kesulitan apa yang pernah Mas Mukhlason alami selama menjalankan usaha ini? Jadi gini kan, usaha saya ini kan sudah mulai 2019 lalu ya. Jadi kendala pertama yang saya alami yang pertama memang kekurangan modal. Atau modal itu usaha pertama kali itu saya bermitra kepada teman saya yang juga bergelut di bidang persablonan. Kemudian kendala yang kedua yaitu memang belum bisa menembus pasar ya. Maksudnya kita di awal usaha itu pasar itu masih belum ada, jadi masih meraba-raba. Mungkin harapan kedepannya? Untuk harapan kedepannya tentu semoga usaha saya itu bisa berjalan lancar, sukses tentunya. Kemudian saya memang ingin sekali usaha saya itu bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk teman-teman saya, khususnya untuk masyarakat yang memang belum punya pekerjaan. Untuk prospek ke depannya? Untuk prospek ke depan memang sudah saya rencanakan dari awal memang bagaimana nanti bisa menembus pasar digital, yaitu yang jadi utama itu, karena memang pasar yang sudah saya tembus itu masih lingkup Lumajangan, masih lingkup lokal, dan dari luar kabupaten khususnya itu memang masih sedikit. Jadi kami masih butuh yang namanya tim-tim yang memang bisa bergerak di marketing digital. Terima kasih Pak Mukhlason atas cerita dari usaha yang pernah dijalankan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan Tanggoda dari kelas manajemen A8 semester 3 di Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi mata kuliah perekonomian Indonesia dan dosen pengampu Ibu Zizi Fauzia. Oke semuanya, dalam wawancara saya, narasumber yang akan saya wawancarai yaitu seorang wirausahawan di bidang perdagangan. Oke semuanya, jangan lama-lama, langsung saja ke tempat yang akan saya wawancarai biar tidak memakan waktu yang cukup banyak. Mohon maaf Pak mengganggu waktu Bapak. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia menjadi narasumber wawancara saya? Saya bersedia. Sebelum saya mewawancarai Bapak, bolehkah Bapak memperkenalkan diri? Saya pemilik kafe hotel, rumah makan kafe hotel yang ada di Gambirono. Nama Bapak siapa? Eko. Umur Bapak saat ini? 37. Nah, sekarang kita lanjut dalam sesi wawancara Bapak. Nama usaha Bapak ini apa, Pak? Rumah makan kafe hotel. Dan terus bentuk usahanya ini termasuk bentuk apa, Pak? Rumah makan. Di sini makan, juga menyediakan makanan, makanan, terus minuman, terus ya untuk katanya orang sekarang tuh daring, belajar lewat internet. Apa sih Pak kesulitan Bapak? Ya pada saat-saat sekarang perekonomian saya agak menurun akibat masa pandemi. Itu ya Pak. Harapannya Bapak untuk kafe ini apa Pak? Nah, harapan saya semoga masa pandemi ini cepat berlalu dan perekonomian bisa stabil kembali. Prospek ke depan untuk warung makan kafe hotel ini apa sih Pak? Prospeknya saya untuk mau membuka cabang. Oh, berarti ingin membuka cabang lagi? Iya, untuk membuka cabang di suatu tempat yang strategis lah. Ya Pak. Oh iya Pak, terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon maaf ya Pak, besar-besarnya mengganggu waktu Bapak pada siang ini. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianu Hidayat dari 3MA8. Sekarang saya di sini sedang berada di rumah sang pemilik usaha yang kebetulan adalah kakek dan nenek saya sendiri. Sekarang di sini saya akan menginterview tentang usahanya, meliputi usahanya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja interview ya. Yang pertama, saya akan bertanya mengenai nama usahanya ya, monggo. Oke, ya nama usahanya nasi bungkus dan kopi-kopi. Setelah itu berangkatnya dari rumah jam 5, pulangnya ya sekitar jam 12 atau jam setengah 1 lah paling malam. Oke, berarti namanya itu adalah usaha nasi bungkus ya, yang operasinya sudah Bapak jelaskan tadi. Sekarang saya mau bertanya yang nomor 2, yaitu bentuk dari usaha Bapak. Itu bentuknya apa?
Apakah barang, jasa, atau gabungan? Iya, barangnya ya berbentuk nasi bungkus, ya nasi dibungkus dan di dalamnya ada lauk pauknya, ada tahu, ya ada daging, oseng-oseng tempe, tahu Bali juga, terus telur, sambal, ya itulah. Jadi perbungkusnya dijual rata-rata semua 5.000-an. Berarti bentuk usahanya adalah barang ya. Nah, nomor 3 saya mau bertanya lagi, kira-kira kesulitan apa yang Bapak alami selama menjalani usaha ini? Ya. Oke, masalah kesulitan, saya kira ya biasa-biasa saja karena bulan-bulan ini kendalanya hanya hujan. Jadi kalau hujan ya omsetnya agak menurun sedikit, tapi insya Allah kalau tidak hujan ya lumayan lah. Namanya orang usaha, kadang rame, kadang sepi, itu biasa. Oke, berarti kesulitannya itu di saat musim hujan ya, karena sepi jalannya mungkin ya, terus sama kendala cuaca, orang jadi malas ingin keluar ya, seperti itu kesulitannya. Lalu yang nomor 4 saya ingin bertanya lagi, apa harapan Bapak untuk usaha ini ke depannya? Oke, harapan kami ke depannya ya ingin membuat warung kecil-kecilan karena sementara ini masih di trotoar. Jadi supaya nanti kalau ada warung kecil-kecilan, misalnya ada hujan kan, yang misal begitu orang-orang yang makan biasa di situ kan tidak sampai kena kehujanan itu. Jadi ya kita ngumpul-ngumpul mulai sekarang, ya barangkali Allah memberikan izin bisa membuat warung kecil-kecilan, ya alhamdulillah. Berarti harapannya seperti itu ya, harapannya ke depannya itu ingin terus berkembang usahanya, seperti itu ya. Yang selanjutnya, yang nomor 5 pertanyaannya yang terakhir, saya ingin bertanya, apa prospek dari usaha ini Pak? Itu saya mau bertanya itu karena prospek kan bisa adalah visi ke depannya. Nah seperti itu, kira-kira apa Pak? Oke, di samping mengenai untuk jual nasi bungkus ini, karena sudah lama sekali, bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Jadi mungkin untuk kedepannya ya di samping jualannya lancar, terus ya kalau mau memberikan rezeki ya membuat warung kecil-kecilan itu supaya kalau hujan yang baru tidak kehujanan, karena kan namanya trotoar. Jadi ya itu kalau ada mobil lewat kena air. Jadi yang saya harapkan ya untuk kedepannya ya minimal ya warung kecil-kecilan lah. Coba, oke. Sudah, terima kasih Pak atas interview yang diberikan. Harapan saya semoga yang menjadi harapan dan prospeknya akan lancar, diberi kemudahan oleh Allah dan selalu diberikan peningkatan ke depannya. Nah, oke, terima kasih banyak atas interviewnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian teman-teman dari saya interviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Widyagama mau observasi tentang usaha. Oh iya, silakan. Saya mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama, usaha ini apa? Terus untuk usaha ini seperti apa? Apakah ada kesulitan yang dihadapi? Ya ada, kan setiap harinya nggak mesti orang beli ya, kadang ada juga yang suka belinya itu kabaran, kadang sepi dapat uang cuma sedikit, kadang ramai dapat uang banyak, nggak menentu. Apakah ada harapan yang diinginkan ke depan? Harapannya sih semoga harga selalu stabil menyesuaikan kondisi perekonomian sekarang. Bagaimana prospek ke depan mengenai usaha ini? Ya kepingin soalnya lancar, kepingin
mempunyai solusi untuk usaha ini, yaitu teori pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan cara menyisihkan pendapatan setiap harinya dengan menyesuaikan pendapatan yang ada. Jika pendapatan di hari itu lebih banyak, bisa menyisihkan lebih banyak. Nah, di hari itu pendapatannya sedikit, bisa menyisihkan sedikit saja. Yang penting setiap harinya bisa untuk menabung, meningkatkan usaha ke depannya. Bisa bersihkan jalan, semoga terima kasih atas waktunya dan sudah menjawab pertanyaan dari saya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Imron, mahasiswa ITB Widya Agama Lumajang, semester 3 jurusan manajemen dari kelas A8. Tujuan saya buat video ini untuk mewawancarai pemilik usaha depo air minum Al Buddha. Berikut saya akan mewawancarai langsung pemilik dari depo air minum Al Buddha. Assalamualaikum, dengan Mas siapa? Waalaikumsalam, dengan Mas Syahrul Fadri Arazin. Untuk pertanyaan pertama, nama usaha? Nama usaha yang saya miliki yaitu usaha depo air minum Al Buddha. Pertanyaan kedua, bentuk usaha apa? Bentuk usaha tersebut adalah usaha barang. Kesulitan apa yang dihadapi selama ini? Untuk kesulitan, karena usaha saya baru buka kurang lebih 1 tahun, yaitu ketatnya persaingan antara sesama penjual, sesama pemilik depo air minum. Begitu. Harapan apa yang diinginkan untuk usaha Anda? Untuk harapan saya sebagai pemilik usaha, tentu saja ingin konsumen tetap membeli di tempat saya, atau bisa dibilang setia pada tempat saya. Dan untuk pertanyaan terakhir, prospek ke depan menurut Anda? Untuk prospeknya saya mendirikan usaha ini karena air itu merupakan sumber kehidupan. Otomatis semua makhluk hidup itu memerlukan air untuk bertahan hidup. Meskipun banyak cara untuk mengelolanya. Sudah. Terima kasih Mas Syahrul. Semoga usahanya kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih maju. Ya, sama-sama. Senang bisa membantu dalam wawancaranya. Terima kasih. Demikian wawancara saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.